Kembali lagi di channel RDW Notes. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti lampu speedometer di motor Yamaha Mio Smile. Nah, untuk bentuk layout speedometernya di Yamaha Mio Smile itu seperti ini ya. Dan ini juga untuk bentuknya sama atau mirip ya dengan kepunyaan dari Yamaha Mio Sporty. Nah, bedanya hanya ini ya, di warna background ataupun di tampilan list ornamen-ornamennya yang ada di bagian speedometernya. Namun secara keseluruhan ya, tata letak dari jarum, lampu indikator sen, lampu jauh, terus indikator ini bensin itu sama. Nah ya, sebagai catatan penting ya, untuk lampu yang digunakan di motor Yamaha Mio Smile ini ya, untuk lampu penerangannya itu dia menggunakan jenis T5 ya. Jadi berbeda dengan video saya sebelumnya yang pernah membahas itu ya, tentang penggantian lampu speedometer di motor Yamaha Soul GT115 dan yang di motor Xion GT125, yang dimana kedua motor tersebut menggunakan lampu yang lebih umum ya dijumpai, yaitu jenis lampu T10. Sedangkan untuk yang di Yamaha Mio Smile ini dia menggunakan lampu yang lebih kecil, yaitu jenis T5. Terus catatan lagi adalah untuk ini ya, lampu penerangan di motor Yamaha Mio Smile ini, untuk lampu penerangan speedometernya dia harusnya sudah DC ya, standar dari pabrikan. Jadi tidak perlu merubah arus apapun untuk melakukan pergantian di bagian lampu penerangan speedometernya. Kalau ini kontak itu ya di on kan, dia otomatis menyala. Kita lihat ya. Ya, kalau udah on dia langsung akan menyala. Ya, seperti ini. Untuk lampunya sendiri nanti akan saya ganti dengan menggunakan lampu LED ya, jenis T5, dimana itu saya menggunakan merek dari RC ya, RC LED, dimana itu harga sendiri itu untuk satu buah lampu LED nya sendiri itu berkisar antara 7.000, sekitaran 7.850 ya. Jika ada promo dari Tokopedia nya itu bisa di bawah 5.000 untuk harga satu biji lampunya. Dan nanti saya akan ganti dengan warna putih karena saya ingin memberikan kesan istilahnya yang tampilan yang lebih modern ya dan stylish. Jadi nanti akan saya ganti dengan LED T5 warna putih. Karena untuk yang bawaan pabrikannya ini seperti ini, yaitu standar sinar dari lampu halogen. Nah, untuk tata cara ini ya, yang alat-alat yang digunakan untuk melakukan pergantian lampu speedometer ini, kita cukup membutuhkan ini obeng ya, obeng brush. Terus ini ya opsional, yaitu kita membutuhkan ini kain ya, ini kain kanebo yang berfungsi untuk nanti ini ya ditaruh di bagian tamengnya, untuk mengcover bagian tameng, agar pada saat bagian batoknya ini terlepas itu dia tidak terjadi lecet ya, baik di bagian lampu, batok maupun di bagian tamengnya, karena adanya gesekan antar itu ya, dua bagian plastik yang keras. Kalian bisa itu ya menggunakan kain, atau mungkin yang lebih baiknya mungkin bisa menggunakan kain microfiber. Untuk ini ya, untuk melakukan pergantian lampu speedometer itu kita perlu melepas bagian batok ya, ini ya, batok headlampnya ini, yang dimana dia dikunci dengan 4 buah baut, dimana masing-masing itu 2 di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Dimana untuk posisinya sendiri ini yang di sebelah kiri ya, ini perlu kita lepas nanti. Ini baut ini satu, terus sebelah sini ya, ini baut kedua, terus lanjut lagi di sebelah sini sama ya posisinya, baut ketiga, dan ini baut keempat yang ada di sebelah sini. Oke, ini sudah. Ini untuk kanebo, ini saya menggunakan kanebo ya untuk melapisi bagian tameng dari ini di tameng bodi motornya, agar nanti pada saat saya melepas batok ini dia tidak akan membuat lecet ya, baik di bagian lampu atau batoknya ini ataupun bagian tamengnya ini.
Ya, pertama-tama ya, ini kita lepas terlebih dahulu ya. Ini ada baut di sini. Ya, ini kita lepas. Cukup mudah ya dengan menggunakan obeng plus. Terus nanti kita lanjut ya di bagian sini. Terus lanjut di sisi satunya lagi ya. Ini posisinya sama, hanya berseberangan ya, di sebelah posisi satunya lagi. Ya, satunya lagi ya, terakhir nih baut keempat ini ada di sebelah sini ya. Ya, ini setelah semua baut terlepas ya, yang masing-masing mengikat bagian batok ya, yang berwarna hijau ini dengan bagian yang batok yang hitam ini sudah kelepas semua, baik sisi kanan maupun kiri. Ini kita untuk melepas batoknya cukup mudah, dan ini sudah saya revisi ya dengan kanipo, atau kalian bisa menggunakan kain microfiber. Ini kalian tinggal ini ya, tarik seperti ini secara perlahan ya, kita selipkan ya, ini secara langsung aja seperti ini. Nah, dia langsung terlepas. Ini kita tinggal atur saja, kita tarik sampai ini tidak terhalang ya, bagian bodinya ini kita lepas sampai kita atur dia sampai tidak terhalang oleh bagian part lain, sehingga setelah ini kita atur ya, dia tidak terhalang, dia akan kita dapat mengakses bagian lampu dari bagian speedometer. Nah, dia sampai terlepas ya, seperti ini. Kita posisikan seperti ini. Jadi fungsinya ada kanipo di sini ya, ataupun kain microfiber, sehingga ini dapat melapisi bagian ini agar tidak terjadi lecet ya. Pergesekan lecetnya terjadi karena terjadinya gesekan antara ini ya, dua bahan yang keras seperti ini. Nah, kita lapisi dengan kanipo agar meminimalkan terjadinya lecet di bagian bodi motor. Nah, ini ya bagian speedometer ya, bagian bawah speedometer dari Yamaha Mio Smile. Dan untuk posisi lampu penerangannya ada di sisi sebelah ini ya. Ini posisinya pas dengan ini yang logo Yamaha ini. Jadi posisinya pas ya, di bawah dari posisi logo Yamaha yang ada di bagian speedometer. Dan untuk lampu penerangannya ya, di Yamaha Mio Smile ini dia hanya satu buah bohlam lampu saja ya, dia tidak dua seperti di Xeon GT 125 ataupun di Yamaha Xeon GT 125 yang menggunakan dua buah bohlam lampu. Dan ini seperti yang saya bilang tadi ya di awal video, dia menggunakan jenis T5, jadi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bola lampu T10 yang digunakan di Yamaha Xeon GT 125, Xeon GT 125 ataupun di motor-motor Matic keluaran terbaru. Umumnya dia menggunakan ukuran T10, sedangkan di Yamaha Mio Smile ini dia menggunakan ukuran T5 yang bohlamnya lebih kecil, sehingga otomatis soketnya juga, diameter soketnya juga dia lebih kecil ya, lebarnya berbeda dengan soket T10. Dan untuk melepasnya cukup mudah ya, ini kita tinggal tarik saja seperti ini ya, tarik secara ini ya, yakin. Nah, seperti ini dia akan otomatis terlepas ya untuk bagian soketnya. Dan ini kita mengambil bohlam lampunya ini ya, kita tinggal tarik saja ya dari soketnya ke arah atas, nanti dia akan terlepas. Kalian bisa menggunakan sarung tangan ataupun kita lapisi dengan tisu ya, agar tangan kita itu tidak berkontakan langsung dengan lampu lokennya ya, kacanya ini. Karena kalau kita meninggalkan sidik jari ya di bagian kacanya ini, dia akan memperpendek usia ini ya, usia atau masa pakainya nanti dia lebih pendek, karena lapisan kacanya itu dia menjadi kotor karena ada sidik jari kita, sehingga dia lebih panas ya, sehingga panasnya dia tidak dapat
terlepas dengan sempurna karena adanya kotoran sidik jari kita di bagian kacanya ini. Baik, ini saya menggunakan sarung tangan ya, agar tangan saya itu tidak berkontak langsung dengan bagian kaca dari lampu halogen jenis T5 ini ya. Untuk melepasnya, ini karena saya satu tangan lagi itu merekam video ya, jadi ini kita tinggal tarik saja seperti ini ya, nanti akan terlepas. Oke, dia menggunakan ini tampilan dari bohlam jenis T5 ya. Nanti akan saya bandingkan dengan bohlam T10 ya, baik untuk yang lampu halogen ataupun yang lampu LED. Dan sebagai informasi, semua lampu ya yang ada di bagian ini, speedometer ini, Yamaha Mio Smile ini ya, dia semuanya menggunakan T5. Ini untuk yang lampu penerangan ya, dia posisinya seperti sebelah sini. Sedangkan yang kedua ini untuk yang sebelah sini dia untuk lampu sen ya. Sedangkan yang sebelah sini dia untuk lampu high beam ya, indikatornya dari lampu jauh atau high beam. Jadi semuanya menggunakan jenis T5. Jadi hanya ada 3 buah lampu ya yang ada di motor Yamaha Mio Smile. Dan ini juga berlaku untuk Yamaha Mio Sporty. Ini tadi ya, indikator lampu jauh atau high beam dan lampu sen. Ini merupakan perbandingan ya, bohlam lampu ukuran T5 dengan T10. Ini tadi bawaan dari motor ya, halogennya ukuran T5 sebelah kiri saya ini ya. Ya, ini yang bawaan motor. Jadi nanti akan saya ganti dengan menggunakan lampu LED T5 ya. Ini saya membelinya dari RC LED ya. Nanti link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi dari video. Ini saya menggunakan warna putih 6000, sekitar 6000 Kelvin, atau bisa dikatakan dia berwarna putih bersih. Jika kalian tidak suka warna putih bersih ya, jika kalian di RC LED itu dia tersedia warna-warna lain, mulai dari warna merah, biru, hijau, kuning ya, ataupun kuning yang menyerupai lampu halogen jika kalian ingin tampilan speedometer yang lebih klasik ya, karena sinar cahaya itu sama dengan tampilan dari lampu halogen. Sedangkan ini ya, sebagai perbandingan, umumnya yang untuk yang motor-motor sekarang itu untuk lampu speedometernya dia menggunakan lampu T10. Dia lebih lebar ya, lebih besar dan juga lebih tinggi. Jadi bagi kalian para pengguna Yamaha Mio Sporty ataupun Yamaha Mio Smile, jika kalian ingin mengganti lampu penerangan speedometer ya, pastikan kalian membeli ukuran jenis atau T5 ya. Jangan membeli yang ukuran T10 karena nanti tidak akan bisa masuk ke soket dari lampu speedometernya. Ini perbandingannya hampir di setengahnya dari antara ukuran T5 dengan ukuran T10. Dan untuk yang merek RC LED ini ya, dia LED-nya untuk T5 nya dia bersifat non polar ya, atau kalian pasang bolak-balik dia tetap akan menyala, tidak perlu mengepaskan bagian kutub positif dan negatifnya, karena beberapa lampu LED itu dia bersifat polarity ya, sehingga harus benar pas pada saat memasang lampu LED nya di bagian soket. Kalau untuk yang RC LED ini ya, baik kalian pasang seperti ini ataupun seperti ini ya, dia akan tetap menyala. Dan ini merupakan salah satu fitur ya di lampu LED keluaran dari RC. Oke, untuk cara pemasangan cukup mudah ya. Ini untuk lampu LED T5 nya. Nanti kalian tinggal pasang saja ini bagian bawah ke bagian soket T5 nya. Ini kalian paskan dan kemudian dorong ke arah bawah. Oke, ini akan saya pasang terlebih dahulu ya, karena ini saya hanya menggunakan satu tangan, agak kesulitan ya untuk memasangnya ke bagian soket, karena tangan satunya lagi dalam posisi memegang HP ya untuk merekam dari ini ya, video ini.
Apa ya, ini untuk lampu LED T5 nya nih sudah terpasang di bagian ini ya, soketnya. Sekarang ini kita akan coba tes ya untuk melihat apakah dia menyala apa tidak sebelum ini dipasang ke bagian housing di speedometernya. Ini coba saya kontak on, kita lihat dia menyala apa tidak. Dia menyala ya, terang. Dia berwarna ini ya, saya memilih warna putih seperti yang saya bilang di awal video, karena saya ingin ini ya, memberikan tampilan yang lebih modern dan elegan di bagian lampu penerangan speedometernya. Baik, ini sudah menyala. Kalau sudah, ini tinggal kita masukkan ke bagian housing dari ini ya, speedometernya. Ini kita tinggal, cukup mudah ya, kita tinggal paskan aja di bagian lubang housing lampunya. Terus kalau sudah pas ya, kita tinggal dorong ke atas sampai bagian ini ya, cover karet penutupnya ya, di bawah ini itu benar-benar terkunci dengan baik. Ini kita tinggal dorong aja. Nah, seperti ini ya, dia terkunci rapat di bagian housing lampu di ini ya, untuk speedometernya. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasang kembali ya bagian batoknya ini, kita kembalikan ke posisi semula seperti ini nanti. Dan ini ya, pada saat pemasangan kembali batok ke ini ya, untuk menutup bagian speedometer ini, pastikan plastik ya ini ya tidak terhalang bagian kabel-kabelnya. Ya, untuk yang sisi kanan ini ada ini ya kabel, nanti pastikan dia tidak terhalang ya oleh ini kabel gas ya, ini kabel gas. Dan untuk yang sebelah kiri, pastikan dia tidak terhalang untuk yang bagian cuk karburatornya ini, pastikan nanti tidak terhalang ya, agar pada saat ini kita kembalikan ke posisi semula seperti ini ya, dia mudah terpasang. Dan jika sudah dalam posisinya kembali, jangan lupa untuk memasang kembali bautnya masing-masing, hati-hati ya, 2 di kanan dan 2 di kiri. Oke, demikian video saya tentang tutorial bagaimana cara melakukan pergantian ini ya, lampu penerangan di speedometer Yamaha Mio Smile, atau juga dapat diterapkan di Yamaha Mio Sporty. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari waktu pergantian lampu penerangan speedometer ya dengan menggunakan lampu LED, yang pertama ya, jika kalian ingin ini ya, tampilan lebih stylish atau modern, maka atau kalian bosan ya dengan sinar yang lampu halogen ya bawaan dari motor, ini kalian bisa ganti dengan menggunakan lampu LED T5 ya, yang untuk yang di motor Yamaha Mio Smile ataupun di Yamaha Mio Sporty. Untuk kebetulan ini saya menggunakan tampilan warna putih. Jika kalian tidak suka dengan warna putih ya, itu di merek LED T5 yang saya gunakan, yaitu merek RC, itu kalian bisa cek ya warna-warnanya, itu banyak sekali, mulai dari warna merah, biru, pink, kuning, ataupun juga kuning yang tampilnya mirip dengan lampu halogen, hijau. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di toko official dari merek lampu LED RC. Nanti kalian bisa cek di link yang saya cantumkan di deskripsi dari video.
Terus kelebihan lagi ya, tentunya dia lebih hemat daya. Ini kalau yang untuk lampu halogennya T5 itu kalau tidak salah dia dayanya 1,2 watt. Sedangkan lampu LED T5 ini yang dari RC itu dia dari klaimnya dari pabrikannya itu sekitar 0,36 watt. Jadi hampir 4 kali lebih ini ya, lebih efisien untuk daya wattnya ya. Jika kalian menggunakan lampu LED. Jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk di like maupun di share, atau jika ada hal yang ditanyakan atau diskusikan dapat ini ya kalian cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan jangan lupa ya untuk di subscribe di channel saya.